Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian? Kabar baik, Ibu. Puji Tuhan. Apakah kalian Sehat, Ibu? Oke, Ibu minta kalian semua memakai masker. Iya, Ibu. Semua sudah memakai masker? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Ibu minta ini. Ibu. Terima kasih Yuliana. Ini kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, pembelajaran kita hari ini pada kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, dan pembelajaran 2. Sesuai dengan subtema dan tema kita pada hari ini, yaitu benda di sekitarku. Sebelum itu, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian di rumah memiliki benda-benda yang ada di sekitar kalian? Ada atau tidak? Ada, Ibu. Ada. Benda-benda apa saja yang ada di rumah? Meja, kursi, tempat tidur, lemari. Oke, coba kalian perhatikan di layar. Itu ada beberapa benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, pada gambar pertama ini kita gambar meja. Gambar kedua ada juga gambar kursi. Dan yang ketiga itu ada lemari. Dan yang berikut itu ada pensil. Nah, dari beberapa gambar ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, ada yang tahu pengertian dari benda? Benda itu apa? Yuliana ada tahu? Tidak, Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa. Benda dibedakan menjadi dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Sifat benda dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, warna, dan sebagainya. Nah, pada bagian ini benda terbuat dari kayu. Bahan-bahan untuk membuat pensil, lemari, meja, dan kursi yaitu bahannya dari kayu. Di sekitar anak-anak banyak sekali benda yang berbuat dari kayu dan beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan misalnya patung dan figura. Nah, pengertian kayu di sini ialah sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pohon-pohon di hutan yang merupakan bagian dari pohon tersebut setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan. Nah, anak-anak, di mana kita tahu bahwa ada pohon-pohon yang bisa kita gunakan untuk membuat benda-benda yang akan menjadi kebutuhan bagi kita sebagai manusia. Di sini, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang-batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda.
Nah, dari pohon-pohon tadi, batang-batang kayu itu kita akan membuat atau melalui proses yang berbeda-beda, maka akan adanya bentuk benda yang terbuat dari kayu. Contohnya lemari atau meja. Nah, pertama batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirimkan ke pabrik atau pusat penggargajian. Di sini batang-batang kayu yang akan kita gunakan, kita akan membawanya ke pabrik atau mebel untuk mereka gergaji dan akan membentuk itu sebagai benda yang akan kita pakai. Pengiriman gelondongan atau log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log atau gelondongan dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu diperlukan itu harus dikeringkan. Caranya yaitu dengan dijemur kayu, dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan-bahan dasar benda. Mengapa? Ada yang tahu? Kayu itu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Tidak tahu. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Karena kayu mempunyai bahan keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Nah, dari pohon-pohon tersebut kita akan mengambil potongan-potongan atau batangnya yang bisa kita bawa ke mebel untuk membuat meja atau kursi. Nah, itu juga kayu itu mempunyai keunggulan. Dan kayu itu ketika bawa ke mebel akan membentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Anak-anak, di rumah kalian ada yang mempunyai pohon jati? Ada. Nah, pohon jati itu biasa kayunya kuat atau tidak? Kuat. Nah, dari pohon-pohon jati itu akan bertahan benda memakai pohon jati itu membuat benda, tentunya lemari, akan bertahan sampai puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Nah, tadi ada keunggulan atau kelebihan dari kayu, sedangkan sekarang kita akan membahas lagi tentang kelemahannya. Nah, kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Selain itu ada juga beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya sehingga menjadi rusak dan lapuk. Dari kelemahan ini, maka dari kayu atau bahan kayu itu kita harus menjauhkannya dari api sehingga tidak mudah terbakar. Selain itu juga kayu itu harus dikeringkan sehingga tidak adanya rayap atau serangga yang merusaknya. Oke, anak-anak, coba perhatikan di layar itu. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa benda-benda dasarnya adalah kayu. Nah, di sini berdasarkan wacana di atas tadi, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ada 4 pertanyaan. Ibu minta kalian mencatat di buku latihan kalian. Dan ini sebagai tugas untuk pertemuan kita hari ini. Ini tugas pertama ya anak-anak. Kalian sudah menulis? Sudah. Perhatikan benda-benda di sekitarmu
Adakah yang terbuat dari kayu? Yuliana, benda-benda di sekitarmu ada yang terbuat dari kayu? Ada. Ya, kemudian perhatikan benda-benda sekitarmu, ternyata yang terbuat dari kayu pasti banyak sekali ya anak-anak. Oke. Nah, Ibu akan memberikan kalian latihan yang kedua itu karena tadi kita melihat, Ibu sudah membahas tentang benda pada dasarnya yaitu kayu atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Ibu ada sebuah tabel. Nah, coba anak-anak tuliskan hasil pengamatan di kolom ini yang telah disediakan. Dan Ibu minta kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam sini. Dan di dalam tabel itu ada nomor, nama benda, kegunaan benda. Nah, Ibu kasih contoh pada nomor 1 itu lemari. Nama benda itu lemari. Dan kegunaan benda itu atau kegunaan pada lemari itu yaitu untuk menyimpan pakaian yang sudah bersih. Dan yang berikut nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya, Ibu minta kalian melihat benda-benda yang terbuat dari kayu yang ada di rumah kalian. Setelah itu kalian menuliskan nama-nama benda serta kegunaan benda. Tema sudah paham? Oke. Yang berikut itu anak-anak Ibu minta kalian memperhatikan di layar. Di sini Ibu akan membacakannya. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Nah, anak-anak ada yang tahu fungsi dari hutan itu? Yuliana, fungsi dari hutan itu apa, Yuliana? Melindungi satwa yang tinggal di hutan. Melindungi apa, Yuliana? Melindungi satwa yang tinggal di hutan. Nah, ada lagi? Yosefa? Oke. Ya. Untuk menyerap air hujan, kita menyimpan air hujan dalam jumlah yang banyak. Nah, di mana ada banyak hutan itu akan menyerap air yang ada di hutan dan menyimpan air hujan itu pada saat hujan dan jumlah air itu banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Nah, anak-anak, di sini tadi Ibu menjelaskan bahwa di hutan itu banyak air. Nah, bagaimana kalau kita sebagai manusia, kita menebang pohon-pohon yang ada di hutan, itu akan terjadinya banjir dan longsor. Apakah kalian pernah merasakan kejadian banjir? Pernah. Yosefa pernah? Pernah. Iya. Nah, itu akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang selalu menebang pohon. Nah, tadi di hutan itu ada kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat, mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, terjadinya bencana alam antara banjir dan longsor. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa kita itu tidak boleh menebang pohon yang ada di hutan. Karena kalau kita tebang, maka akan terjadinya bencana alam.
Dan bencana alam itu berupa apa? Berupa banjir, longsor, dan lain-lain. Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengarkan kata musyawarah atau kalimat musyawarah? Pernah. Musyawarah itu apa ya, Sefa? Berdiskusi. Kalian pintar sekali. Iya. Berarti kalian pada masa COVID ini, kalian selalu berdiskusi dengan teman-teman kalian atau tidak? Tidak. Pasti berdiskusi, tetapi dibatasi ya. Iya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari musyawarah. Nah, musyawarah bertujuan membahas bersama sesuatu hal dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini musyawarah ini bertujuan untuk membahas bersama sesuatu masalah. Apakah anak-anak pernah mengalami masalah? Pernah. Masalah apa, Safriana? Jatuh dari pohon. Jatuh dari pohon. Apakah jatuh dari pohon itu merupakan masalah? Iya. Merupakan. Masalahnya apa sehingga Anda dinyatakan masalah? Kurang berhati-hati, betul. Nah, ketika Safriana jatuh dari pohon, apa yang terjadi ketika Safriana tiba di rumah? Pulang kena marah. Pulang kena marah. Iya. Pulang kena marah. Nah, di situ apakah orang tua dari Safriana itu berdiskusi dengan Anda? Berdiskusi. Iya, menasihati. Nah, di sini tadi kita sudah mendengarkan bahwa musyawarah itu bertujuan untuk membahas bersama-sama suatu masalah. Nah, dengan kita menyelesaikan masalah, maka akan adanya suatu keputusan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, anak-anak, musyawarah ini salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Nah, di sini tadi kalian sudah mendengarkan desa yang Siti tinggal di sebuah desa. Di situ mempunyai banyak hutan. Oke. Nah, berkaitan dengan musyawarah ini, kira-kira bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, Ibu minta kalian untuk membuat kelompok dan Ibu membagikan kalian dalam kelompok ini bukan berarti kalian berdiskusi bersama di rumah, tetapi kalian memberikan pendapat kalian dan Ibu minta kalian membuat satu grup untuk teman-teman kalian yang akan dibagikan menjadi atau ini kalian satu kelompok dan Ibu minta kalian membuat grup untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, tolong kalian mencatat atau kalian bisa foto layar yang Ibu sudah tampilkan. Di situ ada 3 pertanyaan. Semua sudah difoto? Apakah kalian sudah foto? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Nah, kalian telah bermusyawarah bersama teman-teman tentang penebangan pohon tadi. Nah, di sini apakah yang tadi Ibu berikan 3 pertanyaan itu kalian sudah bermusyawarah dengan lancar? Sudah, Ibu. Dalam grup kalian? Sudah, Ibu. Sudah. Dan apakah semua teman-temanmu dalam kelompok itu memberikan pendapatnya? Iya, Ibu. Ya, kalian pintar-pintar sekali. Semuanya berdiskusi dalam WhatsApp saja, kalian aktif, apalagi kita tatap muka nanti.
Nah, tadi kita berbicara tentang musyawarah. Tadi Ibu menjelaskan itu tujuan dari musyawarah. Sekarang pengertian musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Nah, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama, artinya bahwa seseorang yang mendapatkan masalah atau adanya masalah dengan, Ibu kasih contoh saja ya. Contohnya Safriana ada masalah dengan Yuliana. Apakah yang kalian akan lakukan untuk menyelesaikannya? Meminta maaf. Nah, dengan meminta maaf, Safriana akan sendiri mengambil keputusan untuk meminta maaf kepada Yuliana. Nah, apa yang terjadi jika keputusan itu langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Apa yang terjadi? Nah, pastinya keputusan yang diambil tidak mewakili pendapat dari Yuliana atau serta musyawarah. Tetapi dengan sendirinya Safriana ingin untuk mengambil keputusan untuk meminta maaf kepada Yuliana. Nah, kita kembali pada penebangan pohon tadi itu. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat alat-alat atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Apakah kalian pernah bermain permainan bola kayu? Di zaman kalian pasti tidak ada yang permainan bola kayu ya. Nah, kayu ini tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat benda-benda, tetapi benda-benda tersebut itu juga dinamakan dengan benda kerajinan. Di mana ada kayu, maka akan adanya campur tangan dari seseorang atau seorang tukang itu untuk membuatnya menjadi benda yang bisa dipakai oleh manusia. Itu yang dinamakan dengan kerajinan atau kerajinan yang dibuat oleh seseorang. Nah, pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu permainan, harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Nah, yang Ibu jelaskan di sini, bola itu juga terbuat dari kayu. Dan gawang kecil itu juga terbuat dari kayu. Semuanya terbuat dari kayu. Oke. Tadi kita membahas tentang bola itu terbuat dari kayu dan gawang itu juga terbuat dari kayu. Namun sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu itu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola akan lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Anak-anak, kita akan bermain menggunakan bola plastik itu lebih ringan dibanding dengan kita bermain dengan bola kayu tersebut. Nah, coba anak-anak melihat gambar yang ada di layar, yaitu ada 4 orang anak. Yang pertama, gambar pertama bagian kiri itu, gambar yang pertama, anak tersebut mengayun tangannya ke belakang dan memegang bola. Dan yang kedua itu,
dia mengangkat tangan kanannya untuk melempar, dan yang ketiga itu dia menempatkan tangan atau ia memandang ke depan untuk membuang bola tersebut. Nah, yang pada bagian terakhir itu anak tersebut sudah melepaskan bola dan menuju ke depan, atau bolanya sudah dilemparkan. Nah, dari gambar-gambar ini, anak-anak bisa tahu bahwa gerakan dasar melempar itu yang pertama itu mengayun tangan ke belakang. Yang kedua, mengangkat tangan kanan ke depan. Dan yang ketiga itu mengayunnya. Dan yang keempat itu langsung melemparkan bola tersebut. Oke. Nah, tadi yang pertama itu gerakan dasar melempar. Sekarang gerakan dasar menangkap. Nah, sama saja anak-anak tolong perhatikan gambar pada layar. Yang berikut itu gerakan dasar menangkap. Ada 4 gambar juga. Gambar pertama itu dia mengangkat kedua tangannya, dan yang kedua itu posisikan kedua tangannya untuk menangkap bola tersebut. Dan pada gambar yang ketiga itu ia memegang bola dengan cara menahan atau menangkap bola. Dan yang terakhir, gambar terakhir itu ia menangkapnya dengan memegang erat bola tersebut. Oke anak-anak, dari beberapa pembahasan yang kita sudah bahas, apakah kalian punya pertanyaan? Oke, kalau ada, Ibu minta nanti kalian tolong menampilkannya pada kolom chat. Dan tugas-tugas kelompok tadi itu Ibu minta kalian untuk berdiskusi dalam grup ya. Oke. Dari materi-materi yang kita sudah bahas, ada yang ingin menyimpulkan? Safriana ingin menyimpulkan? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, tadi kita membahas tentang benda-benda di sekitar kita dan aneka benda di sekitar kita. Nah, tadi di situ benda-benda di sekitar itu ada meja, kursi, lemari, dan pensil. Nah, dari bahan-bahan kayu tersebut akan menjadi benda atau berubah bentuk, warna, dan sebagainya. Nah, dari sini tadi kita membahas juga kayu. Nah, kayu itu sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, dari beberapa pohon itu kita akan dijadikan menjadi benda-benda yang diperlukan oleh manusia. Oke, yang berikut itu ada ketika pohon-pohon itu ada di hutan tidak boleh ditebang. Karena kalau ditebang akan menjadinya bencana alam berupa banjir dan longsor. Nah, yang ketiga itu atau yang terakhir tadi kita bahas itu tentang teknik melempar dan teknik menangkap. Nah, tadi beberapa gambar pada terakhir itu ada beberapa teknik melempar, yaitu memegang batu di belakang, mengayun tangan, terus ada juga yang memposisikan tangan tersebut untuk melemparkan bola. Nah, yang berikut itu ada teknik dasar menangkap. Menangkap bola juga sama dengan teknik melempar. Menangkap bola itu tidak bisa dengan satu tangan, tetapi harus mengangkat kedua tangan tersebut untuk menangkap bola. Nah, pada teknik ini, pada gerakan ini juga, kita akan tahu bahwa di mana kita memposisikan tangan kita untuk menangkap benda yang dilemparkan. Oke, pertemuan kita mungkin cukup sampai di sini. Dan sebelum kita menutupnya, Ibu ingatkan kepada kalian
untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada pada grup kalian ya. Minggu depan nanti kalian tampilkan di kolom chat. Semua paham? Oke, semua paham ya. Sebelum kita pulang atau kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat siang anak-anak. Iya, terima kasih ya.